Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 10 Tadris Matematika 4C mata kuliah Inovasi Pendidikan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang inovasi dalam bidang kurikulum pendidikan. Adapun anggota kelompok kami: 1. Risa Kusaimah Nurrahma, NIM 12204193046. 2. Muhammad Anang Prasetyo, NIM 12204193061. Yang ketiga, Sheila Fadilah, NIM 12204193184. Adapun materi yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian inovasi kurikulum. Yang kedua, pentingnya inovasi kurikulum. Yang ketiga, hambatan-hambatan inovasi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu contoh inovasi kurikulum. Langsung saja, marilah kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum yang dianggap baru untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi biasanya muncul dari keresahan pihak-pihak tertentu tentang adanya penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa inovasi itu ada karena adanya masalah yang dirasakan. Pentingnya inovasi kurikulum. Mengapa suatu inovasi kurikulum dianggap penting? Inovasi kurikulum dianggap penting karena inovasi kurikulum adalah suatu pembaruan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanya alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Seiring berjalannya waktu, seringkali diperlukan suatu inovasi dalam kurikulum, karena dianggap sudah sesuai dengan era dan zaman. Berikut beberapa masalah yang menuntut adanya inovasi dalam kurikulum antara lain. Yang pertama yaitu relevansi. Dalam konteks pendidikan, relevansi adalah kesesuaian antara pelaksanaan dan hasil pendidikan dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Masalah relevansi pendidikan ini dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa. Yang kedua, relevansi pendidikan dengan tuntunan kehidupan siswa baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu relevansi pendidikan dengan tuntunan dunia kerja. Masalah yang selanjutnya yaitu masalah kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan juga dianggap sebagai suatu masalah yang dihadapi dunia pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari 2 sisi. Pertama, dari sisi proses, dan yang kedua yaitu dari segi hasil. Dari segi proses, adanya anggapan bahwa selama ini proses pendidikan yang dibangun oleh guru dianggap cenderung terbatas pada penguasaan materi tanpa mengembangkan kekreativitasan siswa. Sedangkan dari segi hasil, rendahnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari tidak meratanya setiap sekolah dalam mencapai rata-rata nilai ujian nasional atau SNMPTN. Masalah yang nomor 3 yaitu pembangunan pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini masih kurang merata. Di satu sisi, pendidikan di kota dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan kurikulum. Tetapi di sisi lain, di kota kecil termasuk di pedesaan sangatlah jauh ketinggalan. Di pedesaan masih banyak sekolah yang tidak mampu menjalankan kurikulum dengan baik. Masalah yang selanjutnya yaitu masalah keefektifan dan efisiensi pendidikan. Keefektifan berkenaan dengan keampuhan pelaksanaan kurikulum, sedangkan efisiensi berkenaan dengan manajemen kurikulum itu sendiri. Dan masalah yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan Indonesia. Semakin maju teknologi, maka juga akan mempengaruhi daya pikir masyarakat di Indonesia, sehingga juga akan menuntut pembaruan dalam kurikulum pendidikan. Munculnya inovasi juga memiliki tujuan dan fokus yang berbeda-beda menurut Hamalik 1992, menjelaskan bahwa inovasi ada yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan relevansi
seperti program muatan lokal dalam kurikulum sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Inovasi ada yang diarahkan untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan, seperti universitas terbuka, SMP terbuka, dan program paket B pada pendidikan luar sekolah. Inovasi yang lebih dititikberatkan pada upaya menanggulangi permasalahan kurang memadainya mutu lulusan, seperti KBK dan sistem modul. Inovasi yang berkaitan pada misi utamanya adalah menjawab permasalahan efisiensi pendidikan seperti sistem maju berkelanjutan dan sistem sekolah kecil. Hambatan-hambatan inovasi kurikulum. Suatu inovasi sering tidak berhasil dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai hambatan. Di antaranya, yang pertama, estimasi yang tidak tepat. Faktor estimasi atau perencanaan dalam inovasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan inovasi. Hambatan yang disebabkan kurang tepatnya estimasi diantaranya kurang adanya pertimbangan implementasi inovasi, kurang adanya hubungan antar anggota tim pelaksana, kurang adanya koordinasi antara pelaksana dan pengambil kebijakan, dan juga tekanan dari luar atau pihak-pihak tertentu pun harus diperhitungkan. Yang kedua, ada konflik dan motivasi. Konflik bisa terjadi dalam proses pelaksanaan inovasi. Misalnya ada pertentangan antara anggota tim, kurang adanya pengertian, serta adanya perasaan iri dari pihak atau anggota tim inovasi. Di samping itu ada konflik. Konflik adalah faktor yang dapat menghambat dan bisa juga ditimbulkan oleh motivasi. Misalnya motivasi yang lemah dari orang-orang yang terlibat. Adanya pandangan yang sempit dari tim proyek inovasi. Ada masalah finansial. Keberhasilan pencapaian program inovasi sangat ditentukan oleh dana yang tersedia. Sering terjadi kegagalan inovasi dikarenakan dana yang tidak memadai. Beberapa faktor diantaranya bantuan dana minim, kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, penundaan bantuan, dan lain-lain. Yang terakhir, ada penolakan dari kelompok penentu. Keberhasilan inovasi dapat juga ditentukan oleh kesungguhan dan peranan seluruh kelompok masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang menentukan seperti golongan elit dan tokoh masyarakat. Manakala terjadi penolakan dari kelompok tersebut terhadap suatu inovasi, maka proses inovasi akan mengalami ganjalan. Penolakan inovasi sering ditunjukkan oleh kelompok sosial yang tradisional dan konservatif. Selanjutnya, contoh inovasi bidang kurikulum pendidikan. Contoh inovasi kurikulum yang pertama yaitu inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ialah serangkaian pengaturan serta rencana yang mengenai kompetensi dan juga hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar, penilaian, pemberdayaan sumber daya pendidikan untuk mengembangkan sekolah. KBK dikembangkan untuk memberikan keahlian serta keterampilan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. Kurikulum ini bertujuan menciptakan generasi yang memiliki daya saing dan daya jual sehingga menciptakan kehidupan yang berharga dan bermartabat di tengah-tengah perubahan zaman. Yang kedua adalah inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat adalah kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan daerah tersebut.
Dengan adanya kurikulum ini, diharapkan siswa mampu lebih dekat dengan lingkungannya, terbiasa dengan budaya dan adat istiadat setempat, sehingga siswa dapat mencintai lingkungan tempat tinggalnya. Karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat yaitu yang pertama, pembelajaran harus berorientasi pada masyarakat, yaitu dengan kegiatan belajar bersumber pada buku pelajaran. Yang kedua, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama. Ketiga, metode mengajar dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan serta kebutuhan sosial atau kelompok. Yang keempat, bentuk hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat. Kelima, strategi pembelajaran dengan cara karya wisata, manusia sebagai narasumber, survei masyarakat, berkemah, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, KKN, proyek, dan lain-lain. Yang ketiga, inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menghilangkan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit maupun keseluruhan. Semuanya menekankan pada cara penyampaian pelajaran yang bermakna dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran terpadu, diharapkan para siswa memperoleh pengetahuan secara penuh dengan cara menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Beberapa kriteria dan syarat dalam inovasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum harus up to date. Artinya, kurikulum yang akan dibuat harus sesuai dengan perkembangan zaman atau era. Yang kedua, kurikulum memberikan kemudahan untuk memahami prinsip-prinsip pokok dan generalisasi. Ketiga, kurikulum memberikan kontribusi pengembangan keterampilan, kebiasaan berpikir bebas, dan disiplin berdasarkan pengetahuan. Keempat, kurikulum menyumbang terhadap pengembangan moralitas yang esensial yang berkenaan dengan evaluasi dan penggunaan pengetahuan. Kelima, kurikulum mempunyai makna dan maksud bagi para siswa. Keenam, kurikulum menyediakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tantangan. Ketujuh, kurikulum menyumbang terhadap pertumbuhan yang seimbang. 8. Kurikulum mengarahkan tindakan sehari-hari dan mengarahkan pelajaran serta pengalaman selanjutnya. Kesimpulannya, inovasi kurikulum adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum yang dianggap baru untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi biasanya muncul dari keresahan pihak-pihak tertentu terhadap penyelenggara pendidikan. Dengan kata lain, bahwa inovasi itu ada karena adanya masalah yang dirasakan. Beberapa masalah yang menurut adanya inovasi dalam kurikulum antara lain masalah relevansi, masalah kualitas pendidikan, masalah pembangunan yang kurang merata, masalah keefektifan dan efisiensi pendidikan, dan masalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, munculnya inovasi juga memiliki tujuan dan fokus yang berbeda-beda, mulai dari yang digunakan untuk menjawab masalah relevansi, untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan, untuk menanggulangi permasalahan kurang memadainya mutu lulusan, dan juga untuk menjawab permasalahan efisiensi pendidikan. Selain itu, suatu inovasi sering tidak berhasil dengan optimal. Hal ini dikarenakan oleh adanya beberapa hambatan, mulai dari estimasi yang tidak tepat, konflik dan motivasi, masalah finansial, dan juga penolakan dari kelompok penentu. Dan dalam presentasi ini juga dibahas bahwasanya contoh-contoh inovasi kurikulum yang telah berlaku di Indonesia yaitu inovasi kurikulum berbasis kompetensi, inovasi kurikulum berbasis masyarakat, dan juga inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.